Sebelumnya mohon maaf ya, kita agak molor sedikit. Kita sambil menunggu hamba Tuhan yang akan melayani kita semua dan teman-teman yang lain. Kita satukan hati kita teduhkan hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. 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 Kiramasi, kiramasi, kiranamasi. Kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Setiap saat, setiap waktu Dia tidak pernah beristirahat. Dia selalu bekerja untuk hidup kita, melalui hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang begitu baik, menjadi Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Hati yang siap Tuhan, kami mau bawa hati yang siap di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati kita lebih lagi, kita rindukan hati yang siap, tubuh yang siap, pikiran yang siap, perasaan yang siap. Roh Kudus menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan, mari kita berkata-kata, mari kita berbahasa roh, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita miliki hati yang siap lebih lagi di hadapan Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kita datang bukan karena keadaan, bukan karena kita lagi happy, kita lagi baik. Karena Dia layak menerima pujian, Dia layak menerima kemuliaan. Kita percaya, kita membawa iman kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bahkan Dia berkata bahwa Allah lebih besar daripada hati nurani kita, sehingga kita boleh dengan penuh keberanian datang menghampiri Dia, masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya, ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita. Kan Dia rindu untuk kita setiap saat berada bersama-sama dalam tahta kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bawa iman kami kepadamu Tuhan. Kami bawa Tuhan iman kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat roh-Nya yang dianugerahkan kepada setiap kita. Kita bersyukur buat firman-Nya yang meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Kita bersyukur buat bimbingan dan tuntunan-Nya untuk terus membuat kita bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kilamaya sikinalabaya sik. Terima kasih Tuhan. Kiralabaya sikinalamaya sikinalabaya sikirabakata karanama sikiralanamaya sikiralabakata karanama sik. Mari kita aktifkan roh kita lebih lagi, kita aktifkan roh kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sikina namanya sikiralabaya rabaka. Kirana namanya sikiti kirana masikita karana namanya sikiralabaka takanamaya sikiralabaya rabaka takanama sik. Kinana namanya sikinalamaya sik. Kami mau taklukkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mau taklukkan perasaan dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu, biarlah kerinduan-Mu Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan, yang kami tangkap Tuhan. Sikinalamaya sikinalanamaya sikiralaba. Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pikiran-pikiran-Mu Tuhan yang mulia, yang indah itu Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menerimanya Tuhan. Wahyukan bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa Tuhan hati yang siap, kami bawa hati yang rindu Tuhan. Itu menjadi bagian kami Tuhan yang Kau tetapkan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami, bahkan kami mau tanggalkan Tuhan cara berpikir kami yang lama.
yang kemarin Tuhan, bahkan yang lalu Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap pikiran dan perasaan kami yang lama Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memenuhi kami, Roh-Mu yang memuaskan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau lebih rindu Tuhan, Engkau jauh lebih rindu daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan. Ina namaya sikirala bakata karana masikila bapa pakara lambi ataka labaya sikina namaya pakata kalamaya sik. Oh Tuhan, kinana namaya sikina namaya sikina la bapa papa kata karana masikina namaya sikina namaya sik. Kinala la bapa papa karana masikina namaya sikina namaya sikina la bapa. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkata siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dia yang suci hatinya, dia yang suci tangannya. Tuhan, nih kami Tuhan, kami mengharapkan Engkau lebih dari apapun. Saat ini Tuhan kami rindu, kami mau mengharapkan Engkau lebih dari yang lain Tuhan. Lebih dari hal apapun saat ini Tuhan. Kina namaya siki nama aba kata kalabi anata kalabayasi. Tak ada yang kami bawa Tuhan. Hanya hati kami Tuhan. Kami datang apa adanya di hadapan-Mu. Di tempat ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Bukan karena siapa kami, bukan karena apa yang kami buat. Tuhan, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Sikina abaya namaya sik. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau lebih Tuhan. Oh Tuhan, 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 bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Kau yang pulihkan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami kembali kepada tujuan-Mu Tuhan, pada fungsi yang benar Tuhan. Shikina Bapa Kalabayasi. Bukan dunia ini yang membentuk kami Tuhan. Bukan dunia ini yang membawa kami Tuhan, tapi Engkau yang bawa kami Tuhan. Kinalabayasi, kinalamayasi, kira Bapa Karalabi Arabayasi. Terima kasih buat kesempatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang baru Tuhan. Kami terus berjalan bersama-Mu, mengiring-Mu Tuhan, mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikinala Bapa Karalabayasi. Mari kita bangkit di hadapan Tuhan, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan hati yang siap, jiwa yang siap. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Shikinala Bapa Pakanamaya Sikirala Baya Rabakana Kirala Rabaya Shikinala Namaya Shikirala Bapa Pakanala Baya Sikinala Labaya Sikinala Labaya. Saya ajak kita semua, kita bangkit berdiri. Angkat hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita bawa rindu kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau yang siapkan kami Tuhan. Kau yang bawa kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang menguduskan kami Tuhan. Buat kami siap Tuhan. Menghargai kehadiran-Mu. Menghargai persekutuan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, 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 bawa kami lebih lagi Tuhan. Pimpin kami lebih lagi Tuhan. Satukan kami lebih lagi Tuhan. Satukan kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan.
alabaya sikira bakata karalabaya sikira bapa kana namaya sik. Oh Tuhan, jelikan Tuhan mata kami, jelikan telinga kami Tuhan, sehingga kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memandang Tuhan wajah-Mu Tuhan. Ilabaya sikila bapa karalabaya sikira bapa kana masik. Karabaya sikina namaya sikira labaya rabaya sikira laba. Kunana namaya sikira laba takana maya sikira laba papa sikina papa. Iralara labaya sikina namaya siki. Hanya satu fokus kami Tuhan. Ialah hanya satu fokus kami Tuhan di tempat ini Tuhan, yaitu Engkau. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, pulihkan kami lebih lagi. Kami mau siap Tuhan, kami mau semakin Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena iman yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Kinalabaya sikina namaya sikira bapa kanamaya sikira bapa pakara labi anamasi. Amin Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang terdahsyat Tuhan, Kau yang mulia Tuhan, Kau yang ajaib, Kau mulia Tuhan, Kau ajaib. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kinalamaya sikina abataka lamaya sikina namaya sikira laba katakara nama sikina namaya sik. Terima kasih Tuhan, Kau tidak memandang rupa, Kau tidak memandang harta Tuhan. Biarlah Engkau melihat hati yang siap Tuhan. Pribadi kami yang siap Tuhan menerima anugerah-Mu, perkataan-Mu, bahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi Tuhan bagi Engkau, kami buat Engkau tersenyum Tuhan dengan pujian, penyembahan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami, Kau mimpin setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom. 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 Weh, saya percaya yang masih sekolah, yang masih kuliah, bahkan kakak-kakak ya, Bapak Ibu di tempat ini, semuanya berjiwa muda, amin. Amin. Weh, masih punya energi yang banyak ya, untuk memuji menyembah Tuhan, bernyanyi. Amin. Yang berjiwa muda, mana tangannya, angkat tangan. Weh, kita mau berikan yang terbaik, amin. Mau bernyanyi buat Tuhan Yesus kita, karena kasih dan perbuatannya udah kita alami, amin. Yang udah mengalami kasih kebaikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan sebagai ucapan syukur buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Kita mau bersyukur, amin. Buat Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kami mau merenungkan kasih-Mu, ini ucapan syukur kami Tuhan. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Oh, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, oh, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, oh, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oh, kita naikkan syukur kita. Mana yang mau naikkan syukur pada Tuhan? Tepuk tangan di atas kepala, amin. Katakan, ku naikkan syukurku, amin Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Oh, ini syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini oh tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, tak akan berhenti, tak akan berhenti memuji. Kita angkat tangan kita Tuhan, ini kami Tuhan, tidak akan berhenti memuji-Mu Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Oh, sekali lagi, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya sekali lagi, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Amin. Kita belajar terus memberi diri kepada Tuhan. Amin. Ada yang mau siap-siap KKN, ya kan? Ada yang mungkin besok masih mikirin sibuk ya, kerjaannya udah numpuk. Tapi ingat ya, masih bisa berpikir untuk komsel, bergairah. Apalagi yang mau aku sampaikan di komsel ya, mau nunjuk apa, siapa yang nanti bicara, siapa yang WL, kayaknya itu gak gampang ya. Dan itulah anugerah Tuhan yang dipercayakan pada kita, amin. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatannya, amin. Semakin kita bergairah dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena kita orang-orang yang dipilih, amin. Tunjuk kiri kanannya, engkau dipilih, engkau dikuduskan, amin. Dikuduskan, amin. Tepuk tangan buat kita semua, anak-anak yang luar biasa, yang dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, amin. Yesuslah Raja, pemenang untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya.
ada di tempat ini, kita berdiri dengan kuasa yang dianugerahkan Tuhan. Amin. Kita katakan kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat, amin, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, amin, Tuhan pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus. Untuk selamanya, amin. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kekal mulia namamu nyatakan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan, amin. Siapkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami, pimpin kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, anak-anak mudamu Tuhan, pulihkan, bangkitkan kami Tuhan. Oh, sampai selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncang. Sampai selamanya, amin. Sampai selamanya pengharapan, amin, amin. Kami terus mau Tuhan berpengharapan Tuhan. Yesus Tuhan, oh kekal mulia namamu Yesus Tuhan, amin. Kekal mulia namamu, sekali lagi, kekal mulia namamu Tuhan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang setia, amin. Mari kita lebih lagi, kita minta kerinduan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan manggil kita, Dia setia, Dia menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kau berkata Tuhan, dan Kau berdoa buat murid-murid-Mu. Kau berdoa kepada Bapa supaya di mana Engkau berada, di situ Tuhan kami berada. Kami bersyukur Tuhan Kau begitu menginginkan kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau mengalami cinta yang dari Tuhan tuh jadi cinta dalam hati kami Tuhan. Tuh kami mengikut Engkau dengan cinta Tuhan, dengan rasa cinta Tuhan. Itu yang kami minta Tuhan. Terima kasih Engkau memandang kami begitu berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan yang baru Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinamayasi, kinanamayasi. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, hari ini ada. Amin Tuhan, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku.
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini ada Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, oh ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Ku bawa hatiku Tuhan, Yesus, ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Kami menjadi pribadi yang berani untuk menyatakan Tuhan. Kami tampil menjadi orang yang percaya diri bahwa kami setia mengikut-Mu Tuhan. Kami siap mengikut-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau panggil kami Tuhan. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Tapi anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melayakan kami Tuhan. Hamba yang berkenan selalu
membuat kami percaya Tuhan. Perkataan-Mu yang membuat kami Tuhan yakin Tuhan. Kau berkenan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan, berkata-katalah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Wahyukan bagi setiap kami kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami pegang Tuhan sampai akhir Tuhan. Shikinalabaya sikinalabaya sikinalabaya siananamaya seo. Karena pribadi-Mu Tuhan, karena pribadi-Mu. Persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami, ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus
anugerah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan-Mu, kami bersyukur buat sukacita-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur bila Tuhan Kau berbicara secara pribadi Tuhan buat setiap kami. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu, wahyukan Tuhan kebenaran-Mu, bahkan kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu mengalami kasih-Mu, jatuh cinta dengan-Mu Tuhan. Itulah kekuatan kami, kesukaan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang sedang liburan, belum hadir tempat ini Tuhan. Kau juga turut bekerja Tuhan, datangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan rencana-Mu, kami siap Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk mendengar firman-Mu. Kita yang siap, kita yang percaya, bersuka cita menerima firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak. Tuhan Shalom. Ya, selamat sore. Mungkin karena hujan jadi suaranya agak kecil ya. Shalom, selamat sore. Ya, puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, sore ini kita bisa sama-sama untuk kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, sore hari ini saya ingin membagikan tentang Tuhan nggak biarkan kamu KO. Judulnya agak panjang ini. Ya, Tuhan nggak membiarkan kita KO, ya, kamu KO, ya. Pernah di sini yang ngalami sesuatu dalam hidupnya, pernah frustasi, pernah ngerasa gagal dalam hidupnya? Ada di sini yang pernah ngalamin? Ya. Ada rasa kayaknya udah kehilangan segala-galanya, ya, udah kayaknya udah nggak ada harapan untuk hidup, kayaknya udah sepertinya semuanya udah hilang, ya. Pernah ada yang ngalamin seperti itu? Ada, ya, pasti pernah. Karena namanya manusia, ya, namanya manusia masih hidup itu pasti mengalami yang namanya persoalan, pasti mengalami yang namanya tekanan hidup, beban hidup, ya, persoalan yang mungkin membuat dia tertekan, terintimidasi, itu pasti semuanya orang pernah ngalami, ya. Artinya bahwa tidak ada bedanya antara orang percaya dengan tidak percaya, ya. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya dalam hidupnya pasti mengalami yang namanya problema hidup, tekanan hidup. Ya, jadi bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan kita dibebaskan, ya, kita mendapat menjadi orang yang kalau kita sudah percaya Tuhan kita nggak akan kena masalah, enggak, ya. Artinya setiap orang hidup, ya, pasti akan mengalami yang namanya persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tapi sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, ya. Ketika Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, ya. Ya, bisa dimati ininya, monitornya. Oh ya, bisa lihatkan dulu, ya, gambarnya dulu. Kan, ya, yang judulnya ya. Oke, ya. Tuhan nggak akan biarkan kamu KO, ya. Ya, kalau pemain tinju itu di wrestling kalau dia antara dua, kalah atau menang, ya, atau kalah TKO, ya.
Oke, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ya ini yang cukup familiar ya. Saya percaya semua yang ikut SMKS hafal dengan hafal dengan ayat firman Tuhan ini. Ya, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, yang tidak melebihi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di situ dikatakan bahwa ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Pencobaan apa? Pencobaan apa? Pencobaan biasa. Ya. Kenapa di Alkitab sini dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa? Di sini ada yang pernah mengalami pencobaan yang berat, bilang tadi. Wah, seperti tekanannya begitu hebat, ya, pressure-nya begitu hebat. Kok dikatakan pencobaan biasa? Kenapa dikatakan pencobaan biasa? Kan berat kalau kita lagi ngalami masalah, problem, ya. Contohnya ngalami masuk kuliah, ya, masuk kuliah sekalinya nggak bisa ngikutin pelajaran di kuliah, gitu ya, nilainya C semua gitu, atau ada yang D, anggaplah. Wah, sepertinya kayaknya kayak apa ini kok bisa ya? Jangan-jangan salah jurusan saya ini, jangan-jangan atau otak saya nggak mampu ini, gitu kan? Akhirnya kita malah menyalahkan, kenapa kok saya bisa begini? Kira-kira masalah nggak kalau seandainya saudara masuk kuliah nilainya itu nggak ada yang B, nggak ada yang A, ya C D gimana saudara? Banyak rata-rata C ada D-nya berapa gitu. Kira-kira masalah nggak? Masalah nggak? Nggak masalah ya? Nggak apa-apa ya bisa bayar ini kok gitu kan. Ya, kalau ngulang pun masih bisa bayar gitu ya. Masalah nggak sih? Kalau nilainya jelek masalah nggak sih? Ini saya sedang bicara dengan mahasiswa nggak ya? Ada mahasiswa nggak atau masih SMA semua ini kayaknya? Masalah nggak kalau saudara kuliah nilainya hancur, jelek, rusak nilainya? Masalah ya. Terus kalau sedang ngalamin gitu gimana? Nyalain Tuhan? Nyalain siapa? Oh, ngancari nih siapa yang salah nih? Kenapa bisa begini gitu? Ya kan? Belum lagi yang mungkin yang sudah mau lulus gitu kan, yang sedang mau skripsi. Wah, skripsinya nggak pernah diterima sama dosennya, nggak pernah. Waduh, udah ngajukan ditolak. Sampai saya pernah lihat di Facebook ya, yang ngamuk katanya sama Pak, dia bilang gini, Pak ini dicoret terus Pak, bayar Pak, ini Pak pakai duit Pak. Kalau gitu saya berhenti aja Pak, jadi kuliah sampai bilang begitu. Artinya bahwa begitu beban itu membuat dia sepertinya nggak mampu untuk menjalani hidup ini, sehingga akhirnya dibilang di video dia bilang, udahlah saya berhenti aja. Karena disalahin terus di video, disalahin, ngajukan ini salah terus, dicoret terus, dibilang sampai dia hopeless, kayaknya udah nggak mampu lagi saya kuliah. Ya. Tapi kenapa di sini Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa? Yang pertama, kenapa di Alkitab dikatakan bahwa pencobaan adalah pencobaan biasa? Ya, karena artinya tadi bahwa semua orang itu ngalami yang namanya problema dalam hidup. Artinya enggak kamu sendiri yang ngalami masalah. Orang lain pun mengalami masalah dalam hidup ini. Ya. Jadi artinya bahwa memang setiap pencobaan itu ada hal yang biasa. Jangan rasa kayaknya kita sendiri aja ini yang ngalami persoalan yang berat. Kayaknya saya aja ini kayaknya yang mengalami seperti ini, orang lain enggak.
Bahkan kalau ditanya, coba tanya sebelahmu, pernah nggak kamu mengalami masalah? Masalah berat. Nggak ngalami masalah pun disalah-salahkan lagi ya. Ya kan, nggak pernah mengalami masalah pun disalah-salahkan gitu. Ya. Artinya apa? Bahwa memang nggak cuman saudara sendiri yang ngalami masalah itu. Ya. Semua orang ngalami persoalan masing-masing. Ya, mungkin ada yang masalah dengan nilai, mungkin ada masalah dengan uang, ya, biaya kuliahnya, kirimannya terlambat, segala macam. Belum lagi masalah-masalah yang lain dalam hidupnya. Ya. Belum lagi masalah-masalah mungkin jatuh bangun dalam dosa. Ya. Tapi kenapa di sini Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan siapa? Salah satunya adalah karena memang semua orang mengalami hal yang sama. Ya, katakan semua orang mengalami hal yang sama. Makanya pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, mengapa dikatakan di sini pencobaan adalah pencobaan yang biasa? Ya. Nah, jadi saudara perlu tahu bahwa pencobaan Tuhan izinkan, ya, pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi atas kita karena Tuhan terbiasa melatih orang dengan pencobaan. Tuhan izinkan pencobaan terjadi, ya. Yang mencobai kita bukan Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi atas kita. Dan Tuhan biasa memakai itu untuk melatih kita. Tuhan biasa memakai itu untuk membentuk kita menjadi orang yang kuat. Gitu. Jadi makanya dikatakan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa, sesuatu yang memang biasa, yang lumrah katanya. Mungkin bahasa enaknya. Jadi saudara perlu tahu bahwa ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, mengalami problema, tekanan hidup, artinya itu biasa Tuhan biasa membuat itu untuk mendidik kita, untuk melatih kita, untuk kita bisa menjadi orang yang kuat. Amin. Amin. Nah, jadi kalau saudara mengalami persoalan, contohnya tadi nilainya yang nggak cukup, ya, mungkin ngajukan skripsi ditolak terus, ya. Mungkin Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mendidik kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang mendidik kita? Nah, itu nanti kita akan lihat, kita akan sama-sama belajar di sini. Tapi yang pertama yang jelas bahwa pencobaan, ya, itu adalah sesuatu yang biasa. Jangan jadikan pencobaan jadi sesuatu yang akhirnya merasakannya saya KO, saya nggak bisa, saya sudah finish, nggak bisa apa lagi. No, jangan. Ya. Karena memang pencobaan diizinkan Tuhan untuk melatih kita, untuk mendidik kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih, menjadi orang yang kuat. Ya. Amin, amin. Katakan aku pemenang. Ya, sudahlah pemenang. Ya, karena itu mari kita terus nikmati Tuhan. Ya. Selanjutnya dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, ya. Yang tidak melebihi kekuatanmu, ya, kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, ini yang perlu saudara tahu, ya. Bahwa yang kedua, bahwa ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi atas kita, ya. Di sini dikatakan bahwa Dia Allah yang seperti apa? Yang setia. Artinya apa? Artinya bahwa ketika saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan, pencobaan, ya, dikatakan di situ Ia adalah Allah yang setia. Setia itu dalam arti Dia nggak kemana-mana. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia menemani saudara. Dia nggak berdiri di atas surga melihat kita dari bawah, dari atas gini, enggak. Oh, itu Bang Yapes sedang mengalami masalah. Oh, ini Kak Catherine lagi masalah. Enggak. Dia setia. Dia bersama-sama kita. Ada amin? Jadi
Yang kita perlu tahu bahwa ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi atas kita, dikatakan bahwa Tuhan itu setia. Dia bersama-sama dengan kita. Bahkan mungkin ya kemanapun saudara ada, Allah di situ. Karena tujuan Allah tadi bahwa pencobaan itu untuk melatih kita, mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang terlatih. Apakah saudara percaya bahwa saudara dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar? Amin. Apakah saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang akan dipercayakan Tuhan untuk sesuatu yang besar? Saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan saudara sesuatu yang besar, dan untuk dipercayai Tuhan sesuatu yang besar, saya percaya Tuhan tidak main-main. Amin. Tuhan akan latih saudara. Tuhan akan didik saudara sampai saudara menjadi orang yang terlatih. Bukannya sebentar-sebentar seperti bangsa Israel. Waduh, nggak ada makanan, teriak sama Tuhan, Tuhan kami lapar. Yang kehausan berteriak, Tuhan kami haus. Setiap hari dalam perjalanan terus berseru terus kepada Tuhan. Ya, nggak puas, wah kurang ini, nggak makan daging teriak, nggak ada daging teriak, nggak ada roti teriak. Selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut dalam hidupnya. Ya. Dan Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang pilihannya yang seperti itu. Amin. Karena Tuhan ingin melatih kita. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi orang-orang terlatih. Sehingga Tuhan izinkan pencobaan terjadi atas hidupmu. Jadi ketika engkau sedang mengalami sesuatu, pencobaan dalam hidup, entah di dalam kuliahmu, entah dalam rumahmu, entah dalam pekerjaanmu, ya, percayalah bahwa Tuhan sedang melatih engkau. Ya. Dan yang kedua, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia mendampingi kita, dia menguatkan kita. Ya. Dan disitu dikatakan, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan apa? Membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang profesional. Amin. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang profesional. Ngasih cobaan juga Tuhan tahu kekuatanmu seberapa, kemampuanmu seberapa. Tuhan timbang, Tuhan ukur. Gak semata-mata, oh saya kasih kamu nih ujian yang paling berat supaya kapok dia, gitu kan? Gitu. Enggak kan? Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu mentor yang paling bagus, mentor yang the best. Dia tahu seberapa kekuatanmu, seberapa kemampuanmu, sehingga dia nggak akan membiarkan kamu ya dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau seandainya kau mengalami persoalan dalam studimu, ya, kau harus percaya bahwa kau lebih besar daripada masalahmu. Amin. Amin. Engkau lebih besar dari masalahmu. Jadi ini yang kita perlu mengerti, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Yang kedua, dia adalah mentor yang profesional. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan menciderai engkau, tidak akan membuat engkau terluka, tidak akan membuat akhirnya engkau jatuh, terjerembab. Kau enggak. Dia setia mendampingi engkau. Ya. Ya mungkin ada di sini engkau yang bergumul dengan dosa, ya, gagal dalam dosa, ya, selalu jatuh bangun dalam dosa. Mungkin kau sudah berdoa, sudah berpuasa, mungkin juga sudah ngomong sama orang, tapi masih gagal. Saya bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah tetap yang setia mendampingi engkau. Tuhan tetap percaya bahwa engkau akan mampu mengatasi persoalanmu. Amin.
Amin. Jadi ini yang harus kita percaya bahwa ketika saudara gagal jatuh dalam dosa, ya kan? Biasanya kalau orang gagal jatuh dalam dosa itu yang terjadi adalah penyesalan, ya, nggak percaya diri, akhirnya mulai minder di hadapan Tuhan, kayak sepertinya aduh, aku nih nggak layak, aku nih nggak pantas, aku nih nggak mampu. Ya. Kita akan yang ngerasa aduh, aku nggak bisa dekat-dekat dengan Tuhan, aku nih menjijikkan, aku nih sesuatu yang kotor. Ya. Belum lagi intimidasi dari si jahat, membuat akhirnya engkau, aduh, kenapa aku seperti ini? Tapi hari ini saya mau sampaikan ke saudara bahwa seandainya engkau mengalami situasi itu, ya, Tuhan Allah kita tetap Tuhan yang setia. Ya, Dia tetap Allah yang setia bersama-sama dengan engkau. Ya. Selama engkau menyadari bahwa apa yang kau lakukan sesuatu yang salah, ya, dan kau masih memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ya, Tuhan sanggup pulihkan engkau. Ya. Jadi ketika orang gagal dan dia menyadari kegagalan dan dia datang kepada Tuhan, itu bagian daripada proses Tuhan. Itu bagian proses di mana saudara sedang mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Jadi jangan ketika engkau gagal, ketika engkau ngerasa bahwa kayaknya aku jatuh kok dalam hal yang sama, engkau tetap datang kepada Tuhan. Ya, saya katakan tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyediakan kasih karunia kepada saudara. Kalau Kain saja ya, yang membunuh adiknya Habal, Tuhan berikan kasih karunia, ya, diberikan tanda kepada Kain. Ya, barang siap, jadi artinya bahwa ketika Kain membunuh Habel kan, dia menjauh dari Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada Kain, diberikan tanda, ya, supaya jangan ada seorang pun yang membunuh Kain satu saat nanti, karena Kain ketakutan. Gitu. Artinya apa? Bahwa kasih karunia Tuhan disediakan bagi kita, sekalipun kita mungkin gagal, kita jatuh dalam dosa. Karena dikatakan sini Allah adalah Allah yang setia. Amin. Jadi Allah kita Allah yang setia, ya. Ya. Tuhan akan terus memegang kita, ya. Karena saya percaya bahwa ketika saudara gagal, tapi saudara menyadarinya, itu adalah proses, itu saudara sedang mengalami proses pertumbuhan. Ya. Ya, namanya proses pertumbuhan ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi saya percaya ketika saudara terus mengejar Tuhan, saudara terus datang kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami proses pertumbuhan yang cepat. Saudara akan bisa menanggalkan segala kegagalan, kelemahan, pergumulan hidup saudara. Pergumulan atas dosa. Ya, ya, orang-orang muda, saya pernah muda, saya pernah jatuh dalam dosa. Ya. Saya pernah gagal. Tapi ketika saya gagal, saya nggak nyerah. Karena saya percaya ada namanya kasih karunia Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Ya. Saya datang kepada Tuhan. Apakah waktu saya masih muda, saya tidak melakukan hal yang cemar, saya melakukan hal yang cemar. Ya. Dan itu memang membuat akhirnya kita menjadi sepertinya tertuduh di hadapan Tuhan. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya jatuh lagi dalam dosa? Kenapa saya melakukan ini lagi? Itu membuat saya tertuduh. Tapi saya ingat kasih karunia Tuhan. Saya nggak mau mundur. Saya nggak mau mundur. Saya akan terus mengejar Tuhan. Saya akan cari Tuhan. Walaupun ketika saya berdoa, ketika saya datang Tuhan, sepertinya rasanya nggak percaya diri. Sepertinya aduh, berat sekali. Tapi saya terus datang pada Tuhan. Akhirnya saya mampu melewati proses itu. Karena saya percaya ada namanya kasih karunia Tuhan yang memampukan saya bangkit, membuat akhirnya saya bisa memandang kepada Tuhan. Ya, saya ingat artinya bahwa kalau Kain saja yang berdosa, yang membunuh adiknya Habel masih diberikan kasih karunia sama Tuhan, apalagi saya.
Yang saya ingat betul dulu waktu saya gagal itu adalah jika kamu mengaku dosamu, Allah adalah setia dan adil. Padahal tapi pengertian saya masih salah dalam hal itu. Tapi saya mempercayai itu, saya bangun diri saya, ya. Saya terus memandang kepada Tuhan, ya. Saya tidak mau mundur, saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Walaupun saya gagal terus, saya nggak mau ninggalin Tuhan. Saya tetap terus berdoa, saya terus datang kepada Tuhan. Saya terus baca Alkitab. Walaupun memang bertentangan, kamu baru aja melakukan dosa, tapi kenapa? Tapi saya bertahan. Karena saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Dan saya mampu melewati proses itu. Dan dari situ saya melihat bagaimana betul bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita KO. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh, hancur, enggak. Dia tetap memegang tangan kita. Dia tetap pegang. Ya. Dia menguatkan kita, jangan kamu mundur. Jangan kamu mundur, tetap kuat. Bangkit, bangkit, bangkit. Jadi ketika engkau ngerasa lelah, ketika engkau ngerasa enggak, merasa sudah sepertinya aku kok begini-begini aja. Lihat, kita punya Allah yang setia, amin. Amin. Dia Allah yang setia. Sekalipun kau gagal berkali-kali, Dia tetap Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 32. Ayat 11. Oke, satu orang bisa bacakan untuk kita semua. Satu orang bisa bacakan dengan suara keras. Ya, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Mari kita lihat di situ. Tuhan di situ digambarkan sebagai apa? Raja Wali dikatakan. Tuhan digambarkan sebagai Raja Wali, ya. Dan anak Raja Wali itu digambarkan sebagai kita. Ya. Bisa dilihatkan foto gambarnya dulu. Ya. Ada gambarnya? Oke, ya. Ya, jadi ya ini gambarnya ya. Ya, jadi Tuhan digambarkan sebagai Raja Wali, ya. Dan anak burung Raja Wali itu digambarkan sebagai kita. Ya. Satu ketika induk Raja Wali ingin melatih anaknya terbang. Ketika dia mau melatih anaknya terbang, dia dikatakan di sini katakan bahwa ia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Coba saudara kira-kira pikirkan, kira-kira bagaimana? Jangan diperubah dulu, ya. Bagaimana? Kira-kira saatnya kita bayangin pikiran anak itu gitu ya, ketika isi sarangnya mulai diobrak-abrik sama induknya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran anaknya itu? Kira-kira bisa nangkap nggak dia? Apa maksud daripada induknya ini? Yang ada apa? Pasti ketakutan, betul nggak? Wah, ada apa ini? Mama aku ini kok tiba-tiba ngamuk? Kok tiba-tiba aku digoncangkan? Kok tiba-tiba aku sepertinya mau dijatuhin? Kayaknya apa salahku? Dia mulai teriak, mama, kenapa? Salahku apa? Dosaku apa? Seringkali
ketika kita gagal, ketika kita mengalami persoalan. Ya. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, salahku apa? Dosaku apa? Kenapa saya sampai mengalami seperti ini? Jadi ketika kita gagal, ya, ketika Tuhan mungkin menggoncangkan hidup kita, ya, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tidak selalu karena dosa, ya, tapi yang paling penting, yang jelas adalah Tuhan menggoncangkan kehidupan kita itu karena Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang membentuk kita. Itu yang saudara percaya. Ya, dalam tahun ini banyak mengalami persoalan dalam kehidupan saya. Ya, masalah itu bertubi-tubi, dari longsor di rumah saya, longsor di belakang, longsor di depan. Pertama longsor di depan, longsor lagi di belakang gitu. Ya, pokoknya ya longsornya itu bukan main-main, longsor yang ya cukup parah gitu. Ya. Belum lama longsor, tiba-tiba terjadi lagi persoalan ya dalam pekerjaan, insiden mobil saya gitu kan. Ya, nggak lama insiden tuh terjadi lagi gitu ya. Lagi saya mau pergi kerja ya, habis saat teduh, habis doa gitu ya. Ini habis doa loh, habis saat teduh gitu ya. Mau jemput tamu pagi-pagi gitu ya. Mobilnya temundur, nggak bisa kerja. Ya antara mundurnya nggak bisa saya kerjakan sendiri, dan 2 orang pun nggak bisa gitu. Temundur gitu. Saya pikir, kenapa bisa mengalami seperti ini berturut-turut gitu ya. Dari rumah longsor, mobil insiden, ini mau jalan ngalami lagi gitu. Wah, saya pikir waduh ini mobil bisa rusak parah ini. Karena ya cukup ini temundur, tahu ya, kalian mungkin ke rumah saya tahu lah, ada di depan rumah saya itu ada curam gitu ya. Jadi ya nggak tahu kenapa itu saya tuh kok ya seperti kayak orang belajar naik mobil gitu ya. Kayak belajar naik mobil. Jadi tangga saya juga bingung, kok bisa, kenapa katanya. Jadi ya itu seketika terjadi ya, karena memang lagi komunikasi dengan customer, mungkin jeda, posisi mobil sudah maju ya kan. Udah posisi maju, tapi saya jedakan dulu, saya membalas WA dari customer. Refleks tiba-tiba saya buat itu mundur giginya. Jadi saya gas, akhirnya temundur gitu, dan terjadi masalah gitu ya. Masalahnya banyak, rumit itu jadinya. Saya diomelin customer karena waktunya mepet, nggak sesuai dengan waktu. Ya, tapi sesuatu yang luar biasa dari persoalan-persoalan itu, saya melihat bagaimana ketika saya diizinkan Tuhan mengalami persoalan, diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, ya. Sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, bahwa ya dikatakan kita dapat menanggungnya, ya. Kita lihat lagi ya. Dikatakan tadi bahwa kita batasin dulu yang ulangan ini, ya. Dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika saya pagi-pagi itu mengalami insiden itu, ya, yang luar biasanya adalah sepertinya Tuhan mengatur, ya, karena otomatis saya nggak bisa mengerjakan sendiri itu karena curam, mundur. Ya puji Tuhan mobil nggak apa-apa gitu ya. Saya juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada tetangga sebelah kiri saya, bapak-bapak keluar, Mas kenapa? Wah ini Pak, nggak konsen, saya bilang, temundur. Aduh gimana ini kita tarik? Ya percuma, saya bilang ditarik ini pasti nggak bisa juga gitu. Jadi dia coba saya tarik dengan mobil saya yang satu, nggak bisa gitu. Nah, luar biasanya adalah begini, luar biasanya itu di deretan saya itu saya punya 2 tetangga sebelah kiri saya dan sebelahnya lagi. Rupanya di sebelahnya itu sudah pindah. Tapi yang luar biasanya gini, pagi itu dia ada, ya. Dan harusnya tetangga saya yang pindah itu, harusnya dia tuh pergi ke Tanjung Selor itu 1 hari sebelum peristiwa saya ngalami insiden itu, ya.
Dan yang saya tangkap begini, artinya bahwa ketika Tuhan izinkan saya mengalami persoalan, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi saya. Ya. Kenapa? Karena harusnya orang tetangga saya itu perginya kemarin. Tapi kenapa seperti Tuhan atur untuk gak jadi pergi kemarin dan harus hari ini masih ada di tempat itu. Jadi akhirnya dia yang mengerjakan mobil saya, dia kerjakan dan puji Tuhan mobil gak apa-apa. Gak, ya lecet dikit aja, gak terjadi kerusakan yang luar biasa. Gitu ya. Bahkan tetangga saya bilang, waduh kenapa kok bisa begini. Bahkan tetangga kiri saya, oh ya bu ya, kakak istri saya bilang, wah kok beruntun begini ya masalahnya ya katanya. Dia karena tahu gitu, mengalami persoalan yang beruntun. Gitu. Bahkan Pak RT di tempat saya bilang, wah gimana respon istri ketika mengalami itu. Saya bilang ya kami tenang aja Pak, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya bahwa ketika kita sedang dalam persoalan, ketika kita dalam pergumulan, ada apa? Jalan keluar. Tuhan siapkan jalan keluar untuk saudara. Amin. Amin. Engkau yang sedang mengalami persoalan dengan nilaimu, engkau yang sedang mengalami persoalan dengan skripsimu, percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar bagi engkau. Katakan dulu kanan kirimu, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi engkau. Ya. Oke, kita kembali ke Ulangan pasal 32 ayat 11. Ya. Jadi saudara, ini yang juga kita mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, persoalan terjadi dalam hidup kita, ya, Tuhan jelas bahwa Tuhan sedang ingin melatih kita. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang terlatih. Ya. Makanya di sini katakan bahwa Tuhan diibaratkan seperti burung raja wali yang membongkar bangkirkan isi sarangnya. Supaya apa? Anaknya tidak tinggal dalam zona nyaman. Supaya anaknya bisa belajar untuk mengepakkan sayapnya. Ya. Seringkali ya kita anak Tuhan, kita selalu senang tinggal dalam zona nyaman. Ya. Apalagi ketika kita diberkati Tuhan. Sepertinya waduh udahlah enak banget nih ya diberkati gitu. Saya ngerasa ya dulu gak pernah mengalami persoalan-persoalan ya waktu saya masih kerja di toko masih ada toko. Wah kayaknya semuanya udah cukup lah, sudah bisa melayani, bisa ya, kayaknya enak banget gitu ya. Kayaknya udah sempurna banget lah bagi saya hidup saya. Tapi rupanya mungkin Tuhan ingin melatih saya sehingga Tuhan izinkan persoalan-persoalan terjadi dalam hidup saya. Ya. Tapi saya percaya juga bahwa janji Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan tidak akan biarkan kita KO. Amin. Jadi Tuhan memang ketika kita mengalami persoalan, memang Tuhan sedang melatih kita, mendidik kita supaya kita menjadi seperti burung raja wali, ya. Supaya kita bisa terbang, ya. Ya. Dan yang paling penting adalah Tuhan ingin menaikkan level saudara. Amin. Amin. Jadi Tuhan ingin sedang melatih saudara untuk saudara naik level, ya. Yang dulunya mudah menyerah, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut. Tuhan inginkan kau menjadi pribadi yang kuat. Ya, pribadi yang bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini aku mengalami persoalan. Gitu ya. Ya memang ketika kita dalam persoalan itu nggak enak. Gitu ya. Makan, ya saya ngerasa nggak bisa makan pada waktu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur pada waktu pertama kali mengalami persoalan itu. Ya. Karena di pikiran tuh kosong, nggak tahu harus gimana gitu. Akhirnya Tuhan ingatkan ya datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, akhirnya saya mulai menyembah Tuhan, saya mulai berdoa, saya mulai ya berkata-kata dengan Tuhan. Dan ketika saya mulai berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan mulai berbicara, Tuhan mulai arahkan saya untuk melakukan sesuatu. Ya, mulai dipimpin untuk kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, dan akhirnya terbuka. Yang dulunya gelap, yang dulunya pikiran saya nggak tahu saya harus melakukan apa. Tiba-tiba Tuhan sudah akhirnya. Dan puji Tuhan, ya semuanya bisa saya lewati, semuanya bisa saya atasi. Dan saya percaya, ya Tuhan akan membawa kita untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Amin, amin. Jadi jangan saudara menyerah ketika saudara dalam pergumulan. Jangan menyerah ketika nilaimu mungkin saat ini masih belum bagus. Jangan menyerah kalau skripsimu mungkin hari ini belum, kayaknya kok ini dosenku kok jahat banget sih. Ini aku nggak lihat kah perjuanganku. Ya, jangan nyerah. Ya.
Yang perlu kau lakukan apa? Datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau di Alkitab katakan kalau ada orang, satu ketika murid-murid itu berdoa untuk orang yang sakit ayan. Satu ketika ada murid-murid berdoa untuk sakit ayan. Di dalam nama Yesus keluar, engkau iblis, engkau keluar roh jahat dari anak ini. Ya. Tapi enggak keluar. Muridnya bingung, murid-murid bingung, Tuhan kenapa? Kami berdoa dalam namamu, kami mengusir setan itu supaya keluar dari tubuhnya. Tapi kenapa enggak keluar? Terus Tuhan bilang apa? Jenis ini tidak bisa apa? Diusir dengan hanya doa, dikatakan harus dengan doa dan puasa. Jadi saudara, kalau engkau mengalami kesulitan dalam skripsimu, sepertinya kayaknya kayak bentur tembok Cina ini, mulailah engkau berdoa puasa. Amin. Mulai ambil waktu doa puasa. Cari wajah Tuhan. Tuhan kenapa? Persoalannya di mana? Masalahnya di mana? Kau akan menemukan jawaban dari Tuhan. Amin. Itu saya alami. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya menemukan jawaban dari Tuhan. Saya menemukan pertolongan Tuhan. Tuhan mengarahkan apa yang saya lakukan. Dan sampai hari ini Tuhan menolong saya. Ya. Memang waktu masalah itu bertubi-tubi saya sempat bilang sama Tuhan, Tuhan kasih jedalah, saya bilang. Jangan beruntun terus ya. Stop di sini dulu, sampai sini dulu aja masalahnya. Jangan dilanjutin dulu, saya bilang sama Tuhan. Ya, saya bercanda sama Tuhan. Ya. Jadi tapi saya percaya bahwa sekalipun seandainya Tuhan izinkan terjadi persoalan, ya, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Ada amin? Ya, karena Tuhan sangat setia. Ya, Tuhan tidak ingin kita mengalami kemunduran. Tuhan tidak ingin juga, artinya bahwa Dia ingin mempercayakan sesuatu kepada kita, sesuatu yang besar, dan Tuhan tidak ingin kita bukan jadi orang yang akhirnya kita nggak bisa memegang tanggung jawab dari Tuhan. Tuhan inginkan kita adalah orang yang terlatih, yang siap untuk dipakai Tuhan. Siap, amin. Kalau hari ini kau belum mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, percayalah. Ketika engkau mau bertahan, ketika engkau terus datang pada Tuhan, ketika kau buka telinga rohanimu, kau akan dapatkan sesuatu, kau akan dapatkan jawaban dari Tuhan. Kau akan temukan suara Tuhan. Kau akan dapatkan perkataan Tuhan untuk masa depanmu. Jadi ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau kita enggak akhirnya memacu diri kita itu, aku harus datang pada Tuhan. Aku terus mengejar Tuhan. Ya, kita tidak akan mendengar perkataan Tuhan. Ya, saya belajar melatih diri saya, artinya ya secapek gimana pun saya harus datang kepada Tuhan. Ya. Walaupun mungkin kalau di mobil saya kadang-kadang saya sambil saya rebahkan di kursi, saya berdoa. Saya bawa hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, tuntun saya Tuhan. Berbicara kepada saya Tuhan. Ya, di situ saya mengalami banyak hal. Saya mendengar Tuhan berbicara, Tuhan mengarahkan, Tuhan mengingatkan hal-hal yang saya nggak lakukan, hal-hal yang mungkin saya terlupa, Tuhan ingatkan. Jadi penting untuk saudara untuk kita mengerti bahwa pencobaan Tuhan izinkan terjadi adalah Tuhan sedang ingin membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Pencobaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita. Amin. Ya. Karena Tuhan mau kita menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Engkau orang-orang muda, engkau menjadi orang yang kuat, yang akan dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan yang perlu ingat bahwa ketika engkau dalam pencobaan, Tuhan sedang tidak menghukum engkau. Tuhan sedang tidak membalaskan karena dosa-dosamu, bukan. Allah kita bukan seperti itu. Allah kita bukan orang yang membalas. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan membalaskan setimpal dengan dosa kita, enggak. Saya percaya sekali Tuhan kita bukan seperti itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia, memberikan kesempatan kepada kita
untuk kita pulih, untuk kita bangkit. Masih ingat cerita anak bungsu yang hilang? Itulah kasih Tuhan kita. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, bukan hukuman yang Dia berikan kepada kita, tapi kasih karunia supaya engkau bangkit, supaya engkau kembali kepada Tuhan, supaya engkau datang kepada Tuhan. Jadi jangan pernah dengarkan perkataan iblis ketika engkau gagal, oh karena itu menghukum saya, karena saya berbuat dosa. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau engkau masih mempercayai itu, berarti engkau belum kenal Tuhan, engkau belum mengenal Tuhan. Ada amin? Ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya. Oke, bagaimana supaya kita bisa menang ya dalam pencobaan? Ya, yang jelas kita harus datang kepada Tuhan. Ya, kita harus setia dengan firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam dalam hidup kita. Makanya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi suatu sangat yang paling penting banget dalam hidup kita. Karena tanpa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan menjadi tuli secara rohani. Kita nggak bisa mendengar Tuhan berbicara. Kita nggak mampu untuk mendengar perkataan Tuhan dalam diri kita. Yang akan banyak kita dengar adalah suara-suara dalam diri kita. Ya. Itu yang akan kita banyak dengar. Tapi ketika engkau mulai membangun dirimu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, maka engkau akan terlatih untuk akhirnya bisa mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan berbicara, Tuhan mengarahkan kita. Dan saya percaya ketika itu terjadi, kau akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Ya. Engkau tidak akan pernah KO. Ya. Sekalipun mungkin iblis, wah pasti dia akan jatuh, pasti dia akan menolak Tuhan, pasti dia akan mundur dari Tuhan. Ya. Ada di sini yang mau berusaha mundur karena lelah dengan skripsi, karena lelah dengan yang menyalahkan, oh ini kayaknya aku nggak selesai kuliahku karena aku banyak ini. Jangan dengarkan perkataan iblis. Yang pokok lakukan adalah datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan engkau. Dan percaya engkau akan menjadi pemenang. Ada amin? Amin? Oke, puji Tuhan. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, saya undang semua bangkit berdiri, kita akan sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita akan merenungkan sebentar firman Tuhan ini. Adakah di antara engkau ingin menyerah dalam hidupmu? Engkau ingin lari dari Tuhan, engkau ingin meninggalkan Tuhan. Karena engkau ngerasa enggak kuat, engkau ngerasa sendiri, engkau ngerasa bebanmu terlalu berat. Kalau ada di antara engkau berpikir seperti itu, baiklah engkau datang kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang sedang terjadi dalam hidupmu itu Tuhan katakan tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu. Kalau ada di antara engkau mau menyerah, saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia.
Dia setia mendampingi engkau. Dia setia bersama-sama engkau. Jangan biarkan dirimu larut dalam persoalan-persoalanmu. Dan jangan kau mengasihi dirimu. Mulai pandang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Aku percaya bahwa Engkau menyediakan kasih karunia bagiku. Aku bisa bangkit, aku bisa mengatasi persoalanku. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau menyerah dengan keadaan, dengan situasi ini. Karena aku percaya Engkau menyediakan kasih karunia bagiku Tuhan. Engkau menyediakan anugerah bagiku Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan ingin mempercayakan sesuatu yang besar kepada engkau. Tuhan ingin melatih engkau untuk kau bisa terbang seperti Raja Wali. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, biarlah anugerah-Mu turun memenuhi setiap anak-anak bertempat ini Tuhan. Bagi mereka yang sedang berputus asa, mereka yang mungkin sedang mengalami kejenuhan, mereka mungkin sedang mengalami sesuatu yang membuat mereka frustasi, membuat mereka ingin mundur, membuat mereka ingin lari. Bapak, aku berdoa, jamah mereka Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu memenuhi mereka, menjamah mereka Tuhan, buat mereka bisa bangkit, datang kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai kami. Bahkan firman-Mu katakan Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati, Engkau memimpin kami, Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Buat kami mengerti bahwa pencobaan yang terjadi adalah Tuhan sedang melatih kami. Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang mempersiapkan kami. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kau yang boleh mempersiapkan setiap kami Tuhan. Kau yang boleh menyelidiki hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, supaya kami layak. Karena kami mau saat kami makan tubuh dan minum darah-Mu Tuhan, kami beroleh persekutuan dengan Engkau. Kami mengalami kebangkitan. Kami mengalami kegairahan yang baru. Karena kami percaya tubuh dan darah-Mu dicurahkan bagi kami, untuk menebus kami, membangkitkan kami, dan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang yang bertugas untuk persiapkan perjamuan bisa maju ke depan. Darah-Mu sucikanku,
seputih salju. Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. darahmu Tuhan, Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Biarkan musik saja yang memuji Tuhan. Silakan saudara boleh menguji diri saudara di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan, tapi sebelum kita menikmati perjamuan, masing-masing boleh menguji diri saudara di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baiklah saudara, sebelum kau nanti mengambil tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini, kau boleh menguji dirimu di hadapan Tuhan. Bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau menunda dulu untuk engkau tidak mengambil roti dan anggur perjamuan. Dan bagi engkau yang mungkin sedang dalam persoalan, engkau mengalami perselisihan, engkau terluka, engkau menyimpan sakit hati dengan seorang, engkau harus membereskannya dulu. Jika ada orang itu ada tempat ini, engkau harus datangi, engkau berdamai dengannya. Tapi apabila orang itu tidak ada tempat ini, pulang dari tempat, lepas dari pulang tempat ini, engkau harus segera mendatangi orang itu. Engkau menghubungi orang itu untuk engkau menyelesaikan persoalanmu. Karena firman Tuhan katakan, jika ada orang yang memakan roti dan minum anggur perjamuan dengan tidak layak, itu bisa mendatangkan hukuman atasnya. Itu biarlah kita menguji diri kita saat ini di hadapan Tuhan. Sedikit hatimu supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Dan percayalah ketika engkau menikmati roti dan anggur perjamuan, engkau sedang mengalami Tuhan. Engkau sedang mengalami kasih Tuhan. Engkau sedang mengalami sesuatu dengan Tuhan. Engkau sedang mengingat penderitaan Tuhan. Engkau sedang mengingat pengorbanan Tuhan atas hidupmu. Bagaimana Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyelamatkan engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sucikanku, Oke, silakan bisa. darahmu beri kehidupan, darahmu Engkau yang sudah menguji dirimu di depan Tuhan, gantikanku engkau boleh mengambil roti dan sebagai korban anggur perjamuan. tebusan. Sucikanku, Kau boleh datang kepada Tuhan, kau siapkan hatimu di hadapan Tuhan. seputih salju. Nanti kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan secara bersama-sama. Yesusku, Haleluya, haleluya.
sebagai korban tebusan. Sucikan ku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Kau yang sudah menguji dirimu di depan Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan, kau boleh mengangkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap kita memakan tubuh dan darah Tuhan, kita sedang mengingat akan pengorbanan Tuhan atas diri kita. Bagaimana kasih-Nya memulihkan kita, kasih-Nya membangkitkan kita, kasih-Nya menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menikmati perjamuan. Kami merindukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lewat perjamuan ini, kami semakin intim dengan Engkau Tuhan. Ya, amin Tuhan. Kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami sadar bahwa dosa-dosa kami sudah dihapuskan. Kesalahan-kesalahan kami sudah diampuni. Bahkan kami dipulihkan. Kami diangkat menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang berkenan di hadapan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau menikmati tubuh-Mu lewat perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan roti di tangan kanan kita. Dan kita menikmati ini sebagai tubuh Tuhan. Tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita. Dan kita pun akan melakukan yang sama. Untuk kita menyerahkan tubuh kita bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Sehingga orang lain diselamatkan. Mari kita sama-sama menikmati tubuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur perjamuan dengan tangan kanan kita. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ya. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Tuhan, Kami menikmati anggur ini Tuhan. Kami percaya bahwa darah-Mu adalah yang sudah dicurahkan bagi kami, yang memulihkan kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati sama-sama. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk darahnya, untuk tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Dan karena tubuhnya, karena darahnya, kita dimateraikan, kita ditentukannya untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami mengalami pemulihan, kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Bahkan bagi engkau yang sakit, kau mengalami kuasa Tuhan, kau mengalami kesembuhan. Kesembuhan terjadi atas engkau saat ini dalam nama Yesus. Bagi engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh karena tubuh dan darah Tuhan dicurahkan bagi engkau, mengalir dalam tubuhmu saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi atas setiap kami yang mengalami sakit. Pemulihan terjadi atas setiap kami. Roh kami dibangkitkan. Jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua apa yang sudah Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Ada yang bersyukur, bersukacita buat firman Tuhan hari ini? Amin ya, puji Tuhan. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Iren dan Kak Ria. Oke, sudah siap semua persembahannya? Masih semangat muji Tuhan? Makin bersukacita, amin ya, buat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, terus makin bersukacita. Kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan, amin. Amin, terima kasih Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, Kasih dan rahmat-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, Katakan hidup bersamamu,
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar. Amin. Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita. Katakan sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku. Amin. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh, oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Amin. Biarlah Yesus jadi sandaran kita setiap waktu. Amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku.
Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Tuhan, benar Tuhan, Kaulah sandaran kami, Kaulah pertolongan dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi anak-anak muda yang tidak mudah Kau di dalam setiap pencobaan yang kami alami. Tapi kami mau terus bersandar, kami mau minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya pencobaan yang kami alami, yang Kau izinkan, bahkan permasalahan yang kami alami Tuhan, ketika kami terus di dalam Engkau, kami akan terus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Sebab Engkau Allah yang selalu setia, yang menolong, bahkan memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita terima berkat, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan yang akan memberkati sekolahmu, Tuhan yang akan memberkati perkuliahanmu, Tuhan yang akan memberkati dalam pekerjaanmu, bahkan usaha yang Kau lakukan. Tuhan akan memberkati kedua orang tuamu, Tuhan akan memberkati keluargamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami terus di dalam Engkau, Tuhanlah yang akan memberkati setiap kami. Dan kami terima berkat-Mu dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami, kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri salam kanan kirinya, katakan jangan mau KO ya.